Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 105222154 dari kelas IS5 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melanjutkan latihan terakhir dari lab. Yang saya akan lanjutkan adalah step yang belum selesai, di mana di sini saya akan mencoba metode Vardam yang akan mengambil data login. Jika berhasil, maka outputnya akan mengembalikan nilai array dan mengambil nilai username dan password yang diambil dari fungsi getUser yang telah dibuat dari login models. Contoh Vardamnya adalah seperti ini. Kita akan membuat Vardam yang dimana Vardam ini akan memanggil data login. Jika metode Vardam ini berhasil, maka outputnya adalah menampilkan nilai array serta mengambil username dan password yang telah kita inputkan tadi. Jika seperti ini, maka program telah berjalan dengan baik. Lalu kita di sini akan lanjutkan codingan kita dengan menghapus Vardam ini. Metode Vardamnya berhasil, maka selanjutnya kita akan memulai sebuah session start di sini. Lalu kita akan membuat sebuah kondisi di mana jika data loginnya tidak ada atau tidak sesuai dengan yang ada di database, maka kita akan diarahkan ke header location base URL, yang dimana base URL di sini adalah halaman login utama yang akan diarahkan jika si user tidak menginputkan sebuah data dengan benar. Lalu di sini jika data loginnya ada, maka kita akan memulai sebuah perulangan for each yang dimana kita akan mendefinisikan data login sebagai row. Lalu kita akan memanggil session nama yang telah kita buat di core controller tadi, yang akan kita definisikan sebagai row nama. Setelah itu, di kondisi ini, jika data loginnya ada, maka kita akan diarahkan ke header location lagi, yang akan mengarahkan kita ke base URL. Pada kondisi ini, base URL-nya adalah halaman homepage atau halaman utama. Sehingga, maaf, kita harus tutup perulangannya dengan end for each. Jika berhasil, maka ketika halaman ini di restart, kita seharusnya sudah berada di halaman home atau halaman utama. Untuk materi login mungkin hanya itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi logout. Selanjutnya kita akan masuk ke materi logout. Pastikan jika kita pindah folder atau membuat folder baru, maka usahakan base URL-nya kita ganti localhost phpMVC logout sesuai materi yang akan kita bahas. Untuk logout ini, saya akan mulai dari file header yang ada di dalam templates. Untuk membuat user bisa logout dari homepage setelah login, maka saya akan membuat button yang dibungkus dengan atribut A. Caranya adalah kita panggil atribut A yang di dalamnya ada button. Lalu pada atribut A ini kita akan menggunakan base URL yang akan diarahkan ke fungsi logout. Untuk buttonnya sendiri, kita tambahkan type button dan kita akan tambahkan kelas. Untuk kelasnya sendiri, kita menggunakan kelas dari Bootstrap yang sudah disediakan. Untuk buttonnya, kita menggunakan kelas button, lalu button primary. Sini kita temukan logout. Maka harusnya tombol logout sudah ada di sini.
Untuk tombol logout-nya sendiri, ini belum bisa dipakai karena kita belum membuat fungsi untuk logout ini sendiri. Caranya adalah kita pergi ke controller login. Di bawah function login ini kita buat sebuah fungsi untuk logout. Kita buat public function logout yang dimana dalam fungsi ini di dalamnya ada start session atau session start. Session start ini sendiri berfungsi untuk memulai sesi. Semua data sesi disimpan dalam variabel global $_session. Lalu kita akan menambahkan unset. Untuk unset sendiri, kita kita menggunakan ini untuk menghapus variabel dari sesi yang kita beri nama ini session nama. Lalu setelah kita unset, kita akan memanggil session destroy. Untuk session destroy ini sendiri, ini digunakan untuk mengakhiri seluruh sesi. Dalam kasus ini, sesi yang telah kita buat adalah session nama, yang dimana artinya session nama ini akan kita akhiri dengan menggunakan session destroy. Setelah session destroy, kita akan arahkan si pengguna ke header location base URL. Yang dimana base URL ini sendiri adalah tampilan awal login sebelum user menginputkan data. Untuk koreksi, berarti kita harus menambahkan controller login yang mengarah ke fungsi logout. Berarti kita tambahkan controller login / logout. Yang harusnya jika berhasil, sekarang tombol logout harusnya sudah bisa dipakai. Eh, untuk logout ini sendiri, saya akan menambahkan di mana jika user menginputkan data yang tidak sesuai dengan database, maka akan muncul alert di atas ini. Dengan menggunakan flasher, kita akan menambahkan function baru pada flasher.php. Di sini kita tinggal copy paste public function flash, lalu kita ganti namanya menjadi invalid. Untuk data-datanya, kita mengubah atribut strong ini dari data mahasiswa menjadi email/password. Lalu kita akan panggil di controller login. Flashernya kita panggil di sini. Jika data loginnya tidak ada, maka flashernya akan ngeset si flash ini dan memanggil data dari atribut yang sudah dibuat tadi. Di sini ada salah, coba lagi, dan danger. Lalu agar si flashernya atau alertnya muncul saat user salah menginput data, kita harus memanggil flasher tersebut di dalam indeks login. Untuk flashernya sendiri kita akan panggil dengan mengcopy paste yang ada di indeks mahasiswa. Kita akan menaruh si flasher tersebut di bawah div login box ini. Karena tadi kita membuat fungsi invalid, maka fungsi flash ini kita ganti namanya menjadi invalid. Sekarang seharusnya jika saya menginputkan data yang salah, maka akan muncul alert seperti ini. Email atau password salah. Jika saya menginputkan data dengan benar, maka akan diarahkan ke halaman utama. Seperti ini. Untuk materi logout saya cukupkan sampai sini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.